Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang hal yang sedang viral dari salah seorang tokoh dai nasional, bahkan mungkin internasional. Selayaknya hal yang sedemikian rupa, artinya sampai pada bentuk mengolok-olok orang lain. Hal ini kurang bijak atau tidak dibenarkan di dalam apa yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang sama kita tahu metode dakwah yang diajarkan oleh kita punya agama atau yang diberikan oleh Allah dan juga Rasulnya justru jauh dari apa yang beliau lakukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nahl tentunya ayat 125, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah menyampaikan, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah, yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat yang baik. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, justru hal yang dilakukan oleh beliau tidaklah mencerminkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat dan ayat tersebut. Yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad SAW menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ya, maka katakanlah yang baik-baik, kalau tidak diem, gitu. Sehingga hadis ini menjadi sebuah barometer buat kita, khususnya sebagai seorang dai, agar berbicara sesuai dengan adab dan akhlak yang diberikan dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau menurut saya, memang kalau berbicara tentang bercanda dan lain sebagainya, mungkin gitu. Pada situasi-situasi tertentu bisa saja hal tersebut bisa dikatakan sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi dalam posisi dan figur beliau yang sedemikian rupa menjadi bahasanya ya, perhatian orang lain, maka hal yang seperti itu tidak selayaknya ada dan dilakukan oleh beliau. Kenapa? Karena akan mengundang fitnah, dan pada akhirnya inilah yang terjadi, gitulah, fitnah. Apakah itu yang namanya alasannya itu kan cuma potongan gitu kan, itu kan nggak full videonya seperti itu. Tetap aja, karena kalimat yang keluar dari beliau itu, kata goblok tersebut, ini sesuatu hal yang di mata masyarakat kita sebagai orang Indonesia itu tidak pantas diucapkan, apalagi oleh seorang figur dai yang memang kata-katanya itu ditiru dan kata-katanya itu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi menurut saya, kata-kata kasar tidak pantas kepada orang yang memang mempunyai figur yang dihargai dan dihormati oleh orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Perlu nggak sih minta maaf secara langsung? Minta maaf itu sesuatu yang mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karenanya disinilah nilai sebuah ujian. Tidak ada salahnya bagi seorang Gus Miftah untuk meminta maaf kepada orang yang memang beliau berindikasi gitu loh, katakan mengolok-oloknya, ya. Karena yang namanya meminta maaf sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang memang dianjurkan, dan memang terlebih lagi kalau ada indikasi kesalahan dari apa yang memang dia lakukan. Maka saya sarankan kepada Gus Miftah untuk meminta maaf kepada orang yang diindikasikan, dah bahasanya lebih halusnya saya ngomong gitu loh, yang diperolok-olok oleh beliau. Karena memang saya juga ngelihat yang namanya videonya sedikit rada miris, ngelihat wajah dan muka dari
orang yang diajak bercanda dengan kata-kata tersebut, bercanda menurut mungkin pandangan beliau ya, tapi berbeda karena ini di depan halayak ramai, di depan yang namanya orang-orang gitu loh kan, sampai orang yang di samping beliau juga kan tertawa terbahak-bahak. Ya bagaimanalah perasaan beliau gitu. Maka langkah untuk meminta maaf, ana rasa ini merupakan sebuah langkah yang baik, sebuah langkah yang bijak, yang memang itu menjadi barometer bagaimana seorang Gus Miftah bisa legowo gitu lah. Kalau seandainya itu dilakukan, maka hal ini akan menjadi suatu poin bagi Gus Miftah itu sendiri. Jadi saya sarankan untuk Gus Miftah, ya ada baiknya gitu kan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Wallahu a'lam.